Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Apriyanti Fajaria, mahasiswi semester 2 Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas D IAIN Madura. Di sini saya mewakili kelompok 9 untuk memenuhi UAS mata kuliah ilmu logika yang diampu oleh Bapak Budianto. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita semua bisa berkumpul, maksudnya bisa bertatap muka meskipun melalui media sosial seperti yang kita rasakan pada saat ini, karena saat ini kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang revolusioner dunia, baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah mengangkis kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Jadi, untuk mengefisiensi waktu, mari kita simak beberapa penjelasan, beberapa pemaparan dari materi ilmu logika tersebut. Jadi, bab 1 itu membahas tentang pengertian ilmu logika. Ilmu logika. Logika berasal dari bahasa Latin, yakni logos, kata logos, yang artinya perkataan atau sabda. Sedangkan menurut istilah, logika itu adalah hukum atau metode yang mempelajari tentang benar atau tidaknya sebuah penalaran. Jadi, ilmu logika yang kita pelajari pada semester 2 ini itu adalah sebuah ilmu. Nah, ilmu itu sangat sama persamaannya dengan kata sains. Akan tetapi sangat berbeda pemakaiannya dengan pengetahuan. Dengan kata lain, ilmu dan pengetahuan itu memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Jadi seperti itu. Nah, di sini ilmu pengetahuan itu sendiri dibagi menjadi 2, teman-teman. Jadi ada ilmu a posteriori dan ilmu a priori. Nah, ilmu a posteriori itu adalah ilmu yang kita peroleh dari pengalaman indrawi, seperti ilmu alam, ilmu ekonomi, ilmu kesehatan, dan ilmu-ilmu yang lainnya seperti itu. Nah, sedangkan ilmu a priori adalah ilmu yang diperoleh dari hasil pengalaman dan percobaan, sehingga kebenarannya itu sangat terbukti sekali, kebenarannya itu fakta sekali gitu, seperti itu. Nah, sudah kita sebutkan dari awal tadi bahwasannya ilmu logika itu mempelajari tentang hukum-hukum atau metode-metode. Jadi, ilmu logika ini selain hanya itu juga membahas tentang patokan-patokan dan rumus-rumus yang ada di dalamnya. Nah, ilmu logika itu terdiri dari beberapa asas pemikiran, yaitu yang pertama itu asas identitas, yang kedua adalah asas kontradiksi, dan yang ketiga adalah asas kemungkinan penolakan ketiga, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan kebenaran dalam ilmu logika itu ada 2 metode, yaitu dengan metode induksi dan metode deduksi, seperti itu. Pembagian ilmu logika tersebut, yang pertama, ilmu logika berdasarkan kualitasnya itu dibagi menjadi 2, yaitu logika naturalis dan logika ilmiah. Nah, logika naturalis itu sendiri adalah logika yang merupakan hasil dari pemikiran bawaan akal pikiran manusia. Logika ilmiah itu sendiri adalah logika yang memperhalus, mempertajam, supaya akal pemikiran manusia itu lebih efektif, lebih efisien dalam meneliti, sehingga dapat menghasilkan kebenaran yang sangat tepat, aman, dan cepat, seperti itu.
dilihat dari metodenya, logika itu juga dibagi menjadi dua, yaitu logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional itu sendiri adalah logika yang dicetuskan atau yang dikemukakan oleh para ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, seperti logika Aristoteles dan logika semacamnya. Sedangkan logika modern itu adalah logika yang mengikuti perkembangan dari zaman ke zamannya, sehingga banyak perubahan di dalamnya. Jadi seperti itu menurut pemahaman saya. Manfaat dari ilmu logika itu sendiri adalah untuk memperlurus, mempertajam akal pemikiran manusia dalam melakukan penelitian sehingga menghasilkan kebenaran yang sangat benar adanya. Jadi seperti itu. Psikologi juga membahas tentang aktivitas berpikir. Jadi kita harus berhati-hati dalam penyimpangannya dengan ilmu logika itu. Nah, maka dari itu juga logika ini menyelidiki, menyaring agar mendapatkan kebenaran yang sangat tepat sehingga terbukti kebenarannya seperti itu. Nah, untuk bab yang kedua itu membahas tentang pembahasan kata. Kita ketahui bersama bahwasannya kata tersebut adalah merupakan satuan terkecil dalam sebuah proposisi. Kata-kata itu mempunyai beberapa pengertian, yaitu yang pertama itu positif, negatif, dan privatif. Yang kedua, universal, partikular, singular, dan kolektif. Yang ketiga, abstrak dan konkret. Yang keempat, mutlak dan relatif. Yang kelima, univok, equivok, dan analog. Dan yang terakhir, bermakna dan tak bermakna. Kata itu sendiri sebagai predikat memiliki beberapa pembagian yang yakni dapat dibedakan menjadi yang pertama itu dapat dibedakan menjadi genus, diferensia, spesia, propria, dan yang terakhir adalah accidentia. Nah, lanjut kepada bab selanjutnya yakni bab 3. Nah, di bab 3 ini membahas tentang pembahasan definisi. Nah, definisi itu sendiri adalah sesuatu yang memang kita butuhkan. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak luput dengan kata definisi seperti itu. Jadi, dalam membuat definisi itu atau dalam memberikan definisi itu harus ada patokan-patokan tertentunya, teman-teman. Jadi yang pertama itu, definisi itu tidak boleh lebih luas atau lebih sempit dari konotasi kata yang didefinisikan. Yang kedua, definisi tidak boleh menggunakan kata yang didefinisikan. Yang ketiga, definisi tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang membingungkan. Jadi untuk membuat definisi itu harus menggunakan kata yang sekiranya mudah untuk dipahami secara logika seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk membuat definisi itu patokannya adalah tidak boleh menggunakan bentuk negatif ya teman-teman. Mungkin hanya itu pemaparan dari bab 3 atau penjelasan bab 3 yang dijelaskan dari kelompok 9. Lanjut kepada bab selanjutnya. Bab 4 itu membahas tentang pembahasan klasifikasi. Klasifikasi itu sendiri adalah pengelompokan barang yang sama dan memisahkan dari yang berbeda menurut spesiesnya, seperti itu. Nah, untuk membuat sebuah pengklasifikasian itu menggunakan dua cara. Jadi, yang pertama itu menggunakan pembagian dan yang kedua itu menggunakan cara penggolongan. Nah, pembagian itu sendiri memiliki arti membagi suatu jenis berdasarkan spesies yang mencakupnya, seperti itu. Nah, pembagian itu sendiri juga dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, maksudnya pembagian itu hanya dibagi menjadi satu pembagian, yaitu pembagian dikotomia. Nah, pembagian dikotomia itu sendiri adalah pembagian yang berpasang-pasangan atau secara dua-dua, atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan sanaiyah, seperti itu teman-teman.
Nah, yang kedua yaitu pembagian berdasarkan penggolongan. Nah, sudah kita ketahui bersama penggolongan itu seperti apa, kita pasti tahu ya teman-teman. Jadi penggolongan itu dalam pengklasifikasian tersebut juga dibagi menjadi dua, yaitu penggolongan secara alami dan penggolongan secara buatan. Penggolongan secara alami itu adalah penggolongan berdasarkan tingkat kecerdasan kita, sedangkan penggolongan buatan adalah penggolongan yang dilakukan atau penggolongan berdasarkan atau memiliki maksud tertentu atau memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, seperti itu. Terima kasih, mungkin hanya ini penjelasan dari bab 4 yang dipaparkan oleh kelompok 9. Lanjut kepada bab selanjutnya. Nah, di sini bab 5 itu membahas tentang pembahasan proposisi. Jadi proposisi itu sendiri adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar atau tidaknya, seperti itu teman-teman. Nah, proposisi itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu proposisi berdasarkan sumbernya dan proposisi berdasarkan bentuknya, seperti itu. Nah, dalam proposisi sebagai berdasarkan sumbernya itu dibagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama proposisi analitik dan proposisi sintetis. Nah, proposisi berdasarkan bentuknya itu juga dibagi menjadi tiga ya teman-teman. Yang pertama itu proposisi berdasarkan proposisi kategorik, proposisi disjuktif, dan proposisi hipotetik, seperti itu teman-teman. Nah, dalam sebuah proposisi kita harus mengetahui cara penyimpulan eduksi yang melalui beberapa teknik. Yang pertama tekniknya itu adalah dengan cara konversi. Maksudnya itu adalah mengungkapkan kembali sebuah proposisi yang satu kepada proposisi yang lain. Yang kedua, teknik yang kedua itu adalah dengan cara dengan cara observasi. Jadi kita harus langsung mengamati, langsung melakukan percobaan ke lapangan supaya dapat dihasilkan sesuatu yang sudah benar kenyataannya, seperti itu. Yang ketiga adalah dengan cara kontraposisi. Yang keempat adalah dengan cara inversi. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sebagai pembicara dari kelompok 9. Lanjut kepada bab selanjutnya. Nah, lanjut pada bab berikutnya, yaitu bab 6 yang membahas tentang pembahasan oposisi. Nah, di dalam logika di dalam oposisi maksudnya hubungan-hubungan logika itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama hubungan independen, yang kedua hubungan ekuivalen, dan yang ketiga adalah hubungan kontradiktori. Yang keempat hubungan kontrari atau perlawanan, yang kelima hubungan subkontrari atau setengah perlawanan, yang keenam hubungan implikasi atau mencakup. Dan mungkin hanya itu pemaparan atau penjelasan dari bab 6 yang kami sebagai kelompok 9 pahami. Jadi kami hanya menyebutkan poin-poinnya saja atau hanya menyebutkan macam-macamnya saja. Lanjut pada bab selanjutnya. Nah, di bab ke-7 ini adalah pembahasan yang membahas tentang pernyataan yang sama. Nah, bab 7 ini poin pertamanya itu adalah tentang permasalahan. Permasalahan itu adalah semakna dengan pernyataan aslinya, tetapi berbeda dalam redaksinya. Seperti itu. Dalam logika, proses ini disebut penyimpulan eduksi. Nah, eduksi memberitahu kita bagaimana seharusnya mengubah suatu proposisi kepada proposisi lain tanpa mengubah maknanya. Seperti itu. Nah,
untuk bab yang ke-8 ini adalah pembahasan tentang silogisme. Nah, silogisme itu sendiri adalah merupakan kesimpulan yang disimpulkan secara tidak langsung. Nah, silogisme itu sendiri dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama silogisme kategorik dan yang kedua adalah silogisme hipotetik. Nah, silogisme kategorik itu adalah silogisme yang semua proposisinya adalah proposisi kategorik. Yang kedua adalah silogisme hipotetik yang merupakan argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik. Sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin hanya itu penjelasan dari bab 8. Lanjut pada bab selanjutnya. Jadi bab 9 itu membahas tentang pembahasan generalisasi. Generalisasi sebagai teknik yang mula-mula kita bicarakan adalah proses penalaran yang bertolak dari sejumlah fenomena individual menuju kesimpulan umum yang mengikat seluruh fenomena sejenis dengan fenomena individual yang diselidiki. Macam-macam generalisasi itu ada beberapa macam ya teman-teman. Yang pertama, generalisasi sempurna adalah generalisasi di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki. Yang kedua, generalisasi tidak sempurna adalah generalisasi berdasarkan sebagian fenomena untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang baru diselidiki. Nah, tingkat keterpercayaan suatu generalisasi tergantung bagaimana tingkat terpenuhnya jawaban atas evaluasi sebagaimana tersebut di atas. Semakin terpenuhnya syarat-syarat tersebut, semakin tinggi tingkat kepercayaan generalisasinya, dan begitu pula sebaliknya. Seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf di sini saya sebagai pembicara membaca teks karena tidak begitu paham seperti itu. Jadi mohon maaf sebelumnya. Generalisasi ilmiah. Nah, generalisasi ilmiah ini tidak berbeda dengan generalisasi biasa, baik dalam bentuk maupun permasalahannya. Perbedaan utama terletak pada metodenya, kualitas, serta ketetapan dalam perumusannya. Lanjut pada bab selanjutnya. Ikuti terus pemaparan dari kelompok kami. Baiklah, bab 10 ini membahas tentang analogi. Analogi itu sendiri adalah proses penalaran dari satu fenomena ke fenomena yang lain, di mana fenomena yang terjadi pada fenomena yang satu itu harus terjadi juga pada fenomena yang lainnya. Pembagian dari analogi itu sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu analogi induktif dan analogi deklaratif. Jadi, meskipun analogi merupakan corak penalaran yang populer, namun tidak semua penalaran analogi merupakan penalaran induktif yang benar. Ada masalah yang tidak memenuhi syarat atau tidak dapat diterima, meskipun sepintas sulit bagi kita menunjukkan kekeliruannya. Kekeliruan ini terjadi karena membuat persamaan yang tidak tepat. Lanjut kepada bab selanjutnya. Bab 11. Nah, bab 11 itu membahas tentang pembahasan hubungan kausalitas. Jadi seperti itu ya teman. Jadi keyakinan manusia akan hukum kausalitas sudah ada sejak zaman kuno, bahwa tidak ada satupun peristiwa terjadi secara kebetulan, melainkan semuanya mempunyai sebab akibat yang mendahuluinya. Dapat kita telusuri sejak peradaban manusia tercatat dalam sejarah. Bukti itu dapat kita temui pada abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu pada ucapan seorang filosof Yunani, Leucippus, yakni nihil fit sin causa, yang artinya tidak ada satupun peristiwa yang tidak mempunyai sebab, seperti itu. Namun demikian tidak berarti jauh sebelumnya manusia belum mengenal peristiwa sebab akibat. Nah, dalam hubungan kausalitas, maksudnya dalam materi
ke-11 ini, hubungan kausalitas itu memiliki beberapa metode. Yang pertama yaitu metode persetujuan. Yang kedua adalah metode perbedaan. Yang ketiga adalah metode persamaan variasi. Yang keempat adalah metode sisa-sisihan. Dan yang kelima adalah metode gabungan persetujuan dan perbedaan. Dalam hubungan kausalitas ini juga memiliki beberapa kekeliruan. Nah, kekeliruan tersebut disebabkan karena melihat peristiwa yang ada secara sepintas. Jadi, jika terjadi peristiwa itu tidak diteliti atau tidak dilihat dari berbagai sudut pandang, jadi hanya melihat satu sudut pandang saja. Jadi dalam untuk menentukan hubungan kausalitasnya itu membuat kekeliruan. Jadi katanya itu jadi tidak relevan sekali. Makanya dalam melihat sebuah peristiwa atau mendengarkan sebuah peristiwa itu harus melihat dari berbagai sudut pandang agar kebenarannya itu dapat dipercayai dan kebenarannya itu ada, seperti itu. Lanjut kepada bab selanjutnya, yaitu bab 12. Bab 12 ini membahas tentang penjelasan. Sudah kita ketahui bersama bahwasannya penjelasan itu adalah sekelompok proposisi yang menerangkan suatu fakta. Dengan keterangan itu dapat disimpulkan secara logis sehingga problematika atau permasalahan yang ada di dalamnya atau problematika yang menyelubungi fakta tersebut dapat dihilangkan. Nah, sifat-sifat penjelasan itu adalah sehingga untuk memenuhi kuat tidaknya suatu penjelasan adalah relevansinya dengan fakta lain. Oleh karena itu, kita membedakan adanya dua sifat penjelasan, yaitu penjelasan ilmiah dan penjelasan tidak ilmiah, seperti itu. Penjelasan ilmiah itu sendiri adalah keterangan yang dapat dibuktikan secara logis maupun indrawi. Sedangkan penjelasan tidak ilmiah adalah penjelasan yang berdasarkan atas ketahayulan. Jadi berdasarkan halusinasi semata. Jadi macam-macam penjelasan itu dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama itu penjelasan berdasarkan faktanya. Jadi cara menjelaskannya itu harus sesuai dengan fakta yang ada. Jadi itu tidak dibuat-buat teman-teman. Fakta yang ada itu harus kita analisa sesuai dengan kebenarannya, seperti itu. Yang kedua, penjelasan berdasarkan keadaan dan kondisi, seperti itu. Cara menerangkannya dengan cara menyesuaikan diri dengan daerah sekitarnya atau menyesuaikan diri dengan kondisi sekitarnya, seperti itu. Yang ketiga adalah penjelasan berdasarkan hubungan sebab akibat. Jadi dalam menganalisa sebuah peristiwa, kita harus mengetahui sebab dan akibatnya itu karena apa, disebabkan karena apa, dan akibatnya itu seperti apa, seperti itu teman-teman. Dan yang keempat itu penjelasan berdasarkan fungsinya. Nah, dengan penjelasan tersebut, fungsi dari peristiwa itu apa, seperti itu. Intinya kita harus bisa menganalisa sesuai dengan keadaan yang kita hadapi, seperti itu teman-teman. Lanjut pada bab terakhir, yakni bab 13. Bab terakhir itu membahas tentang pembahasan teori teman-teman. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya teori, seperti itu. Nah, macam-macam teori tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu teori umum dan teori khusus. Teori umum itu adalah teori universal yang jika dia benar, maka kebenarannya itu bisa diterima secara umum, seperti itu. Sedangkan teori khusus adalah teori-teori yang berkaitan dengan fakta-fakta partikular tertentu, sehingga teori tersebut menjelaskan fakta-fakta itu dalam hubungannya yang satu dengan yang lainnya, seperti itu teman-teman. Nah, pengujian hipotesis dalam sebuah teori itu dapat digunakan
dapat menggunakan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Yang pertama, menggunakan secara relevansi, jadi secara relevan seperti itu. Yang kedua, mampu untuk diuji. Yang ketiga, bersesuaian dengan hipotesis yang telah diterima sebagai pengetahuan yang benar. Yang keempat, mampu mempunyai daya ramal. Yang kelima, sederhana. Nah, generalisasi, hubungan kausal, dan analogi merupakan metode untuk menemukan pengetahuan baru. Sekarang, untuk mengetahui apa fungsi teori tersebut, maka kita harus mengetahui beberapa metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu sendiri adalah cara untuk mendapatkan pengetahuan dengan cara ilmiah. Pengetahuan yang diperoleh dengan cara ilmiah adalah pengetahuan ilmiah, atau secara pendek disebut ilmu. Nah, dalam prosesnya untuk menemukan pengetahuan baru ada beberapa langkah yang kesemuanya saling terkait antara satu sama yang lainnya. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, penemuan atau penentuan masalah. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, pengajuan hipotesis. Yang keempat, deduksi dari hipotesis. Yang kelima, pembuktian hipotesis. Dan yang terakhir adalah penerimaan hipotesis yang menjadi teori ilmiah. Jadi seperti itu ya teman-teman, pemaparan atau penjelasan dari kelompok 9 tentang materi mata kuliah ilmu logika. Seperti itu. Nah, tibalah kita di penghujung acara, yakni penutup. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan sebagai pembicara dari kelompok 9 untuk ujian akhir semester mata kuliah ilmu logika ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam berbicara itu murni dari saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.